Banyak orang yang tidak mampu mendengarkan. Kadang-kadang ketika ada orang curhat ke kita, itu banyak curhat itu dilakukan hanya untuk didengar. Orang yang curhat itu sudah tenang, sudah nyaman kalau dia sudah menyampaikan unek-uneknya. Tapi kita itu seringkali sok pinter, sok ingin menasehati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mengapa sih kita harus melibatkan orang lain untuk menemukan kebenaran? Ya karena kita sadar bahwa kita ini punya banyak sekali kekurangan-kekurangan, keterbatasan-keterbatasan dalam berpikir. Ada banyak hal yang kita tahu orang lain belum tahu. Demikian juga sebaliknya, banyak hal yang orang lain tahu kita belum tahu. Maka model-model berpikir bareng-bareng seperti debat dan dialog akan lebih memudahkan, akan lebih menguntungkan kita idealnya dalam menemukan kebenaran. Ya betapapun kebenaran itu adalah salah satu fitrahnya manusia. Itulah mengapa kalau kita misalnya sedang merasa salah, itu kan rasanya tidak enak. Bahkan kadang-kadang kita tahu bahwa kita salah, kita masih ngeyel bagaimana caranya mencari alasan bahwa kita itu tetap benar. Ini menunjukkan bahwa benar itu salah satu fitrah dalam kehidupan kita. Makanya ada salah satu hadis dari Rasulullah yang suatu ketika beliau ditanya tentang apa itu cirinya dosa. Dosa itu kan salah. Jawabannya Kanjeng Nabi, dosa itu mahaka fi sodrika wa karihta ayat toli'a alaihinnas. Jadi dosa itu ya kalau engkau merasa tidak enak. Jadi haka fi sodrika itu kamu merasa ragu-ragu, merasa tidak nyaman, dan engkau tidak suka kalau orang lain tahu. Jadi berarti kesalahan atau dosa itu membuat tidak tenang, membuat kita tidak nyaman, bahkan kita tidak mau orang lain tahu. Nah, ini menunjukkan bahwa benar itu fitrah dan salah itu sesuatu yang berlawanan dengan fitrah. Hanya saja ya karena kita ini punya banyak keterbatasan, punya banyak kekurangan, akhirnya kita juga butuh orang lain untuk bareng-bareng menemukan kebenaran, mencari yang paling pas, yang paling cocok, yang paling sesuai dalam kita mengelola kehidupan ini. Oke, baik. Kita langsung saja ya, mulai. Monggo disiapkan segala perangkatnya. Kalau yang butuh minum, butuh kopi, ya silahkan disiapkan. Yang butuh sambil lesehan, ya disiapkan. Dianggap santai saja, tidak harus terlalu serius. Yang penting sedikit-sedikit ada manfaat dari kajian kita malam hari ini. Bahkan saya yakin sebagian besar materi yang saya sampaikan ini hakikatnya teman-teman sudah tahu. Hanya saja mungkin belum terstruktur rapi saja, belum urut tentang bagaimana awal dan akhir dialog yang baik ini. Kita kan sudah sering ada gagasan-gagasan, celetukan-celetukan, kita harus mau berdialog, kita harus mau bekerja sama, kita harus saling menghormati, saling menghargai, dan lain sebagainya. Ini menunjukkan sebenarnya ya kita sudah tahu cara berdialog yang baik, yang etis, yang estetik, yang logis. Hanya saja malam hari ini kita coba memetakan metode dialog yang baik itu yang seperti apa.
Kalau dalam istilah yang saya pakai judul malam hari ini, itu dialog yang produktif. Istilah produktif ini saya pakai karena untuk menghindari kesia-siaan. Kadang-kadang kita itu dialog, membahas sama orang lain, tapi hasil akhirnya tidak jelas. Keputusan akhirnya tidak jelas. Tidak jelas itu berarti sudah ketemu jawabannya apa belum, itu kita tidak membahas lagi. Sudah ditemukan solusinya apa belum, kita tidak mencari lagi. Bahkan kita tidak tanya, itu tadi solusinya apa. Banyak kegiatan-kegiatan, seminar, diskusi, bahkan dialog-dialog di TV. Itu kan hasil akhirnya tidak terlalu jelas. Lah ini tadi dialog hasilnya apa? Solusi yang ditawarkan apa untuk mengatasi masalah ini? Jalan keluar yang direkomendasikan apa? Karena tidak ada itunya, terus besok dibahas lagi di tema yang sama oleh forum seminar yang lain, forum diskusi yang lain. Besoknya lagi dibahas lagi. Isinya mirip-mirip, cuma hasil akhirnya tidak jelas semua juga. Misalnya tema pandemi, ada puluhan bahkan mungkin ratusan diskusi oleh berbagai panitia, baik yang dari kampus-kampus maupun lembaga-lembaga independen tentang pandemi ini. Banyak tema-tema yang sama. Beberapa saling tumpang tindih. Dan setahu saya ada banyak juga yang hasilnya terus tidak jelas. Kalau bahasa kita malam hari ini tidak produktif. Jadi yang direkomendasikan apa, kebenaran-kebenaran baru yang ditemukan apa, dan lain sebagainya. Maka malam hari ini kita latihan ya, bagaimana melakukan dialog, menemukan kebenaran tapi secara produktif. Ada tawaran baru yang lahir dari dialog. Ada solusi baru yang ditawarkan dari dialog. Oke, bismillah, kita mulai. Yang pertama, ini saya ingin mengajak kita bedakan dulu ya, biar tidak menganggap sama antara dialog dengan debat. Dua-duanya memang terjadi ketika kita melibatkan orang lain untuk menyelesaikan masalah, untuk menemukan kebenaran. Kadang model dialog, kadang model debat. Meskipun konotasinya biasanya kalau di tengah masyarakat itu debat itu konotasinya agak negatif, kalau dialog konotasinya agak positif. Tapi sebenarnya dua-duanya salah satu metode untuk menemukan kebenaran. Debat juga baik kalau dilaksanakan dengan baik. Dialog juga baik. Dialog yang dianggap positif kalau dijalankan dengan tidak baik, hasilnya bisa kontraproduktif, malah nambah masalah baru. Debat juga begitu. Maka monggo kita milih. Nanti kalau situasinya cocok kita debat, kalau situasinya cocok kita dialog. Dilihat temanya. Jangan anti debat, karena mungkin ada momen, ada situasi yang memerlukan ini. Para ulama zaman dulu juga sering menggunakan metode debat, metode polemik. Tidak masalah, asal syarat dan ketentuannya terpenuhi, seperti kita bahas minggu lalu. Dialog juga begitu. Dialog itu penting, tapi jangan asal dialog. Apa sih bedanya dialog dengan debat? Jadi ada kalimat begini, dialog is about learning, debate is about winning. Ini quotes ini menjelaskan bahwa dialog itu adalah ketika dua orang dengan kebenaran yang berbeda, dengan pandangan yang berbeda, gagasan yang berbeda, saling belajar, saling memberi masukan, saling mempertemukan kebenarannya, mencari titik-titik sama dan melacak titik-titik bedanya. Kemudian syukur-syukur bisa menemukan
jawaban bersama. Kalau memang ada masalah yang dibahas. Kalau debat, ini dua orang punya kebenaran yang berbeda, kemudian saling mengadu argumen. Mencari mana yang lebih benar, mana yang lebih valid. Jadi yang satu adu argumen, yang satu saling mengisi, saling berbagi argumen. Nah, jadi dialog is about learning, debate is about winning. Kalau debat yang dicari siapa yang kebenarannya paling unggul. Nah, harusnya kemudian yang paling unggul yang diikuti. Kalau dialog ini saling memberi masukan. Pulang dari dialog itu masing-masing merasa sama-sama tercerahkan. Ada wawasan baru yang tambah. Nah, asumsi-asumsinya apa antara dialog dan debat? Yang pertama, kalau dialog itu kita memandang orang lain yang berbeda dengan kita sebagai dia juga punya kebenarannya sendiri. Nah, saat ini aku dan dia akan berbagi kebenaran. Yang lain dianggap punya salah satu kepingan jawaban. Yang siapa tahu membantuku dalam memahami kebenaranku. Bulan lalu kita membahas Imam Syafi'i, kan ada itu quote yang sangat terkenal. Pandanganku benar, namun pasti ada titik-titik kurangnya, titik-titik salahnya. Dan pandanganmu salah, tapi pasti ada titik-titik benarnya. Maka dialog dalam hal ini penting untuk saling berbagi kebenaran. Siapa tahu nanti bisa menyusun level kebenaran bersama yang lebih tinggi. Kalau debat, ini sama-sama punya kebenaran dan menganggap bahwa salah satu kebenaran lebih tinggi, lebih benar. Maka harus dicari mana yang lebih benar dari dua kebenaran itu. Nah, makanya dialog itu sifatnya kolaboratif, kalau debat itu sifatnya kombatif. Dialog itu saling bekerja sama, kalau debat itu saling mengalahkan. Ingin mencari siapa yang lebih benar. Kalau dialog itu menemukan common ground, dasar bersama. Kita ini berbeda pandangan, tapi kita hidup di wilayah yang sama, di desa yang sama mungkin, di negara yang sama mungkin. Nah, kita mencari dasar kebenaran bersama untuk bisa hidup bersama. Nah, itu common ground. Kalau debat, mencari kemenangan. Siapa yang kebenarannya paling unggul, dia yang diakui. Kalau dialog, mendengarkan untuk memahami, kemudian menemukan di mana akar perbedaannya. Kalau dalam debat, kita mendengarkan kebenarannya orang lain untuk mencari kesalahannya, kemudian membantahnya, membuat argumen counter argumen. Kemudian kalau dialog, ini menguji asumsi-asumsi. Menguji asumsi-asumsi itu dasar pandanganmu apa sih? Apa sudah tepat begitu? Kalau pandanganku dasarnya ini, kira-kira menurutmu cocok apa belum? Nah, itu dialog. Kalau debat, membela asumsi-asumsi. Dasar pandanganku ini, alasanku ini. Kalau pandanganmu menurut saya salah, karena yang benar pandanganku. Dengan dasar ini, yaitu debat. Nah, terakhir bedanya dialog dengan debat. Kalau dialog ini menemukan kemungkinan-kemungkinan baru, kesempatan-kesempatan baru, bahkan wawasan-wawasan baru. Kalau debat mencari kesepakatan atau persetujuan tentang satu kebenaran yang dianggap lebih unggul. Nah, ini bedanya dialog dengan debat. Ya nanti kalau
ada kegiatan apa, kadang-kadang kan kita memberi judul itu ya seingatnya saja yang dirasa pantas. Bedanya apa seminar sama workshop, bedanya apa simposium sama konsorsium, bedanya apa dialog dengan debat. Ini kan kita sering makainya ngawur. Nah, sekarang kita ngerti bedanya. Maka kalau mau bikin forum, diperjelas ini forum dialog apa forum debat. Ciri-cirinya beda. Oke, terus kita lanjutkan. Sekarang kita masuk ke dialog. Apa sih yang dimaksud dialog itu? Dialog itu prinsip dasarnya adalah talking with. Jadi, bicara bersama. Bukan talking to, bicara kepada. Nah, ini perlu diingat-ingat. Jadi prinsip dasarnya kita ini membahas bersama. Bukan aku yang mendiktemu atau engkau yang mendikte aku. Bukan kebenaranmu yang kau paksakan padaku atau kebenaranku yang aku paksakan padamu. Jadi bukan talking to, tapi talking with. Kita ngomong bersama. Ini versiku, mana versimu, kira-kira kalau ada perbedaan, sumbernya di mana, akarnya apa, bisa dipertemukan atau tidak. Kalau ada kesamaan, ini kesamaan yang esensial, apa substansial, apa hanya kata-katanya saja, maksudnya berbeda, dan lain sebagainya. Jadi saling berbagi kebenaran, saling berbagi wawasan, bertukar pikiran. Itulah dialog. Kalau talking to, ini bicara kepada. Kalau ini monolog. Banyak orang melakukan forum dialog, tapi hakikatnya monolog. Monolog itu semua pihak ingin memaksakan agar kebenarannya yang diterima. Yo kalau ini bukan dialog, kalau ini judulnya mestinya yo debat. Atau bahkan ada yang lebih kaku lagi. Kalau debat itu mending, yang sana diberi kesempatan menunjukkan argumennya, yang sini juga diberi kesempatan menunjukkan argumennya, kemudian diuji yang paling benar. Tapi ada kalanya ruang publiknya tidak sehat. Hanya satu suara yang boleh memperdengarkan argumennya, sehingga satu-satunya kebenaran yang ditampilkan hanya itu. Ya kalau ini pasti bukan talking with, tapi talking to, bicara kepada. Bukan bicara bersama atau bicara dengan. Jadi prinsip dasarnya dialog itu talking with. Kita ngobrol bersama. Kayak kalau kita ngobrol itu, kita tidak ada pretensi, tidak ada niat untuk kebenaran itu harus kamu terima. Kebenarannya harus kalah. Tidak ada begitu. Kalau teman-teman sedang nongkrong bareng teman-teman di angkringan atau di kafe apa di mana, itu kan ngobrolnya lebih santai, lebih kelihatan ciri dialog. Tapi forum-forum dialog kadang-kadang malah lebih kelihatan ciri debat, bukan dialog. Jadi diingat-ingat, dasarnya dialog itu adalah talking with, bukan talking to. Nah, apa sih yang kita lakukan saat kita berdialog? Secara umum, ketika kita berdialog, ya, ada 4 tindakan yang kita lakukan. Yang pertama yaitu listening, mendengarkan. Yang kedua respecting, menghargai. Yang ketiga suspending, menunda. Yang keempat voicing, menyuarakan. Oke, jadi bagi yang ingin berdialog dengan baik,
Yang pertama, dia harus mampu mendengarkan dengan baik, dengan benar, dengan etis, bahkan secara estetik. Dengarkan dengan baik. Banyak orang yang tidak mampu mendengarkan. Seolah-olah mendengar itu otomatis. Pak, begitu ada suara kan saya dengar, Pak. Iya, tapi kadang-kadang berhubungan dengan perbedaan orang lain yang punya gagasan yang berbeda, itu kita tidak betah mendengarkan. Kita terburu ingin menunjukkan bahwa aku lebih benar, aku lebih baik. Jadi kadang-kadang koncone baru ngomong 1-2 kalimat, kita sudah ingin motong dan nambahi, membantah dengan 10-20 kalimat. Kita tidak betah sabar mendengarkan kebenaran dia. Kita inginnya segera memamerkan, segera memaksakan kebenaran kita. Maka dalam dialog kita butuh kemampuan listening, kemampuan mendengar yang baik. Ini ya, selain teknik mendengar juga kesabaran dalam mendengar itu penting. Kadang-kadang ketika ada orang curhat ke kita, itu banyak curhat itu dilakukan hanya untuk didengar. Orang yang curhat itu sudah tenang, sudah nyaman kalau dia sudah menyampaikan unek-uneknya. Jadi dia hanya butuh didengar. Tapi kita itu seringkali sok pinter, sok ingin menasehati, sok ingin meluruskan. Jadi curhatnya belum selesai, wah, ceramah dan petuah kita sudah berhamburan keluar. Ini sebenarnya juga menunjukkan kita tidak sabar untuk mendengar. Bahkan menurut saya dalam dialog itu kemampuan paling sulit itu kemampuan mendengar. Karena kita terburu-buru kesusu ingin mengadu kebenaran yang kita miliki dengan kebenarannya. Maka tindakan dialog yang paling dasar, ayo latihan mendengar dengan baik. Yang kedua, respecting. Respecting ini menghargai. Kalau ini tidak perlu dijelaskan ya teman-teman, sejak kemarin sesi pertama tentang pertanyaan, tentang debat, ini penghargaan, ini harga mutlak. Karena kita ini manusia yang bertemu manusia. Jadi kita tidak sedang berhadapan dengan benda, tidak sedang berhadapan dengan binatang. Kita ini bertemu manusia yang sama-sama mulianya dengan kita, yang sama-sama punya kehormatan kemanusiaan. Tetap harus kita hargai. Jadi respecting, mendengar sambil menghargai. Kalau kita ingin berkomentar, mengajukan gagasan juga dengan penghargaan. Jangan sambil melecehkan, memaki. Kadang-kadang mendengar kan juga begitu. Mendengar itu kalau kita tidak cocok, wah, yang sana masih ngomong, wajah kita sudah kelihatan tidak menghargai. Mungkin sudah senyum-senyum sini, sudah ketawa-ketawa kecil, meremehkan pikirannya. Itu kan sering kita lihat ya kadang di TV-TV itu kalau lawan diskusinya sedang ngomong, wah, sini yang merasa benar, itu sudah ketawa-ketawa kecil, saling lirik, saling, wah, pokoknya menunjukkan tidak respect. Nah ini jangan, karena dialog yang baik ya selain mampu mendengar juga menghargai, respecting. Yang ketiga, suspending. Suspending ini, suspend itu menunda. Ini menunda, ini kalau pakai bahasa Jawa ya yang saya sebut tadi, jangan kesusu. Jangan cepat-cepat diputuskan, diklaim bahwa yang benar milik saya atau yang benar milikmu. Ayo diuji dulu pelan-pelan, dibahas dulu. Jadi jangan sampai terburu-buru. Kalau terburu-buru nanti kebenarannya tidak ketemu. Jadi suspending itu siap menunda. Bahkan mungkin ada kemungkinan sampai dialog selesai, kebenarannya tidak ketemu. Bisa begitu, tidak apa-apa ya, tetap disuspend. Kan tidak boleh terus ngawur. Sudahlah, karena kita
Tidak bisa ketemu, titik temu kita tidak ada, kita karang saja tidak bisa. Atau kita paksa saja, kamu harus ikut aku, kamu kan levelnya masih junior. Tidak. Kalau memang belum ketemu kebenarannya, ya disuspend. Suspend ini di banyak sisi dialog dibutuhkan. Selain tidak kesusu mengklaim kebenaran, juga tidak kesusu menyalahkan, juga tidak terburu-buru merasa dirinya benar dan lain sebagainya. Bahkan tidak harus segera membantah kalau dirasa ada kesalahan, tidak harus segera menyalahkan, segera memusuhin, dan suspend dulu, pelan-pelan dibahas. Dan yang terakhir pastinya, kalau ini tidak perlu diajari, voicing. Voicing itu berarti menyuarakan kebenaran kita. Ya, mendengar penting, respecting penting, suspending penting. Kalau kita tidak bisa voicing, tidak bisa menyampaikan kebenaran kita, ya tidak jadi dialog. Jadinya monolog, dia yang ngomongi kita. Ya tetap kita harus punya kemampuan voicing. Ini primernya untuk dialog bisa jalan. Kalau kita tidak bisa menyuarakan kebenaran kita, ya biar diganti yang lain yang bisa menyuarakan. Jadi ini 4 tindakan dialog. Bagi yang ingin melakukan dialog, harus latihan teknik listening, harus mau menghargai yang lain, harus sanggup menunda klaim-klaim keputusan-keputusan, dan yang keempat, harus mampu menyuarakan kebenarannya, voicing. Kalau 4 hal ini ada yang belum bisa, harus dibangun mulai sekarang untuk dialog, biar dialognya produktif. Nah, ini saya bawa sebuah teori. Ada buku yang judulnya Dialog, The Art of Thinking Together. Silahkan dicari, yang nulis namanya William Isaac. Buku tahun 99, mungkin PDF-nya sudah ada bagi teman-teman yang pinter nyari, ini buku lama. Jadi di buku itu banyak dibahas tentang seni berdialog, atau kalau bahasa penulisnya The Art of Thinking Together, seni berpikir bersama. Ya ini saya bawa salah satu teori saja dari situ, ya yang dibahas banyak macam-macam. Nah, ini unsur-unsur yang saya bawa ini, unsur-unsur di dalam dialog yang perlu kita kembangkan agar dialog jadi produktif. Oke, untuk dialog produktif ada beberapa variabel. Yo, yang tadi di antara variabel ini sudah kita jelaskan tadi. Yang pertama, integritas. Yang kedua, slow down. Yang ketiga, suspend. Yang keempat, listen. Yang kelima, create a space. Yang keenam, befriend polarity. Yang pertama, integritas. Maksudnya apa? Ya, para pelaku dialog membawa kebenaran-kebenaran yang memang dia yakini kebenarannya, dia hidup dengan kebenaran itu, dan dia ingin mempertahankan dan juga mengembangkan, memperluas kebenaran yang dia yakini. Berarti kebenaran itu sudah integral dalam dirinya. Bukan orang-orang yang dialog itu hanya sebagai semacam aktivitas iseng yang tidak serius, coba-coba. Jadi kadang-kadang kan ada yang model simulasi-simulasi, itu simulasi seolah-olah dialog padahal tidak. Ya ini kalau di kelas untuk tugasnya guru pada siswa ya tidak apa-apa. Misalnya, ayo latihan diskusi, yang sana bagian yang pro, yang sini bagian yang kontra.
Nah, itu boleh untuk kepentingan belajar, tapi dialog yang serius, yang benar-benar ya harus mengasumsikan integritas para pelakunya. Bukan orang-orang yang hanya ingin misalnya cari penghasilan saja atau cari keuntungan saja dari dialog ini. Wah, saya mau ini dialog ini, kelihatannya peserta dialognya dibayar tinggi nih, saya masuklah. Itu berarti tidak ada integritas. Ketika seseorang turun ke meja dialog, ya dia punya komitmen terhadap kebenaran yang dia yakini, tidak sekedar hanya ingin show, ingin tampil atau mencari bayarannya. Jadi harus ada integritas di situ. Kemudian yang kedua, slow down. Slow down itu ya harus sabar, pelan-pelan, mengurai argumen satu demi satu. Tidak kesusu mengklaim, tidak tiba-tiba meloncat menyimpulkan, tidak. Dasar orang tidak pinter, dasar orang bodoh dan seterusnya. Tiba-tiba meloncat kok tiba-tiba mengklaim. Harusnya digiring dari belakang pelan-pelan. Ini loh, argumen Anda itu ada kurangnya di sini. Tadi Anda ngomong ini, menurut saya tidak pas. Yang pas itu ininya. Pelan-pelan sampai kemudian ditemukan. Akhirnya menurut saya ya cocoknya begini. Tidak seperti yang sampean bilang itu. Tapi ya titik-titik benarnya juga ada yang sampean bilang. Di sini, di sini, di sini. Nah, itu namanya slow down. Pelan-pelan dipetakan gagasan-gagasannya. Kemudian baru diputuskan. Jangan kesusu. Biasanya orang masuk ke meja dialog, akhirnya lahirnya debat. Karena kesusu ingin menang, bahwa kebenaranku yang paling unggul. Biasanya kalau sudah semangatnya berubah, ya di meja dialog, situasinya ganti. Tidak lagi berbagi kebenaran, tapi berebut kebenaran, saling mengalahkan. Ayo slow down, pelan-pelan. Yang ketiga, suspend. Suspend ini menunda. Ini melanjutkan slow down tadi. Jangan kesusu disimpulkan. Kalau memang belum tahu ya ditunda. Kalau memang belum ada jawabannya ya jangan nekat. Suspend dulu. Tadi sudah dijelaskan suspend ini. Listen juga begitu ya. Kemampuan mendengar ini penting. Berdialog kok tidak mampu mendengar, tidak betah mendengarkan orang lain, mending tidak usah dialog. Nanti yang terjadi hanya monolog. Nah, yang kelima, create a space. Memberi ruang pada yang lain. Tidak ngajangi kalau bahasa Jawa nih, merajai. Ingin, pokoknya forum ini 100% milik saya. Nah, tidak, create a space. Saya yang punya forum ini, saya yang menentukan arahnya kemana, saya yang harusnya ngomong paling banyak. Kalau ada orang mau ngomong nanti saja, kalau saya sudah selesai, sisa waktu dari saya. Itu namanya tidak dialog. Dialog itu harus saling berbagi ruang, berbagi waktu. Mungkin kebenaran-kebenaran yang lain juga perlu mendapatkan waktu dan ruang untuk disampaikan. Jadi yang kelima, create a space. Yang keenam, befriend plurality. Befriend plurality itu akrablah, nyamanlah dengan perbedaan, dengan kontras-kontras, dengan kontradiksi-kontradiksi. Ini penting. Demi slow down, suspend, listen, create a space, itu sebenarnya kuncinya pada befriend polarity. Jadilah orang yang bisa menerima perbedaan, nyaman dengan perbedaan, ketidaksamaan. Kalau kita dialog dan kita tidak punya mental nyaman dengan perbedaan, maka forum dialog akan jadi forum yang sangat menyakitkan. Dialog akan jadi, kita pengen cepat-cepat selesai saja, ngapain ini ngomong ngalor ngidul. Kita inginnya to the point, yang benar yang mana. Kita tidak siap
dengan perbedaan-perbedaan keragaman kebenaran. Maka kalau memang kita ingin melakukan dialog, kita ingin menemukan kebenaran bersama, ya kita harus siap dengan perbedaan pandangan, dengan keragaman berpikir. Kalau tidak, ya forum dialog itu akan sangat menyiksa kita. Jadi yang pertama, kalau kita ingin berpikir bersama yang lain, yang pertama milikilah integritas. Yang kedua, pelan-pelan, telatenlah, slow down untuk menemukan kebenaran, jangan kesusu. Yang ketiga, suspend, siap menunda kalau memang belum paham, kalau memang belum ketemu, kalau memang belum ada dasarnya, disuspend dulu. Kalau bahasa usul fikih itu mauquf. Mauquf itu bukan berarti terus kita boleh apa saja, cuma hukumnya memang belum ketemu. Sementara dipending dulu. Yang keempat, listen, siap mendengar. Yang kelima, create a space, harus mau berbagi dengan yang lain, berbagi ruang, berbagi waktu, berbagi kesempatan, berbagi porsi bicara, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, nyamanlah dengan keragaman perbedaan. Kalau memang, wah saya tidak bisa Pak, saya itu tidak kuat, tidak betah saya ngomong dengan orang yang beda dengan saya merasa diinjak-injak kebenaran saya, ya kalau gitu mending jangan dialog. Nanti dari dialog bisa geser ke debat, dari debat bisa lahir permusuhan, bisa jadi konflik pertikaian. Tapi kalau memang ingin dialog, siap debat, ya harus befriend polarity. Jadi mau menerima perbedaan, siap berbeda. Ya memang orang itu levelnya macam-macam. Kalau katanya Ibn Rushd memang ada orang itu yang bisa menerima level monolog saja, kelompok khitobiyah atau khotobiyah. Tapi ada orang yang menemukan kebenaran butuh yang lain, kerjasama, kelompok jadaliyah, termasuk dialog, termasuk diskusi. Ada juga orang yang sebenarnya pinter, tapi memang dia tidak cocok kalau dialog, kalau debat. Dia sukanya merenung sendiri, berpikir, menemukan kebenaran, menemukan hikmah sendiri. Nah itu, ini kan dalam Al-Quran kan juga disebut. Jadi ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idhatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi untuk menuju kebenaran itu ada kalanya dengan hikmah. Hikmah itu berarti orang yang mampu dengan kekuatan akal budinya menemukan kebenaran. Ini orang-orang pintar, orang-orang cerdas, orang-orang yang mendalam. Tapi ada juga orang yang butuh bantuan yang lain. Ada yang sifatnya pasif, maka butuh mau'idhah hasanah. Dia hanya diberitahu saja mana yang baik, mana yang benar, beritahu. Nanti dia bisa jalan kalau sudah tahu. Tapi ada orang yang sifatnya aktif. Kalau ini tidak bisa hanya diberitahu, harus diajak diskusi, diajak debat, diajak dialog untuk menemukan kebenaran. Hanya saja khusus untuk yang berpikir bersama, dialog, debat, ada kalimat tambahan billati hiya ahsan. Lakukan dengan yang baik. Karena kalau tidak hati-hati, debat ini bisa kontraproduktif. Inginnya menemukan kebenaran, malah ketemunya permusuhan. Inginnya ketemu yang sejati, malah ketemunya yang gelap, yang pertikaian. Jadi makanya sebulan ini kita banyak melatih kemampuan dialog, debat, kemampuan berpikir bersama orang lain. Nanti di sesi-sesi terakhir baru kita mengarah ke ranah berpikir yang hikmah, baik yang berpikir kritis maupun yang berpikir introspektif.
berpikir kritis minggu depan, kemudian berpikir introspeksi, muhasabah di minggu terakhir tahun ini. Baik, kita lanjutkan. Jadi itu salah satu teori dari bukunya William Isaac yang judulnya The Art of Thinking Together. Seni berpikir bersama. Kita introspeksi kalau mau dialog, sudah punya ndak 6 kualitas itu. Punya integritas, kemudian telaten, sabar, kemudian siap ditunda kalau memang belum ketemu, belum mampu, siap mendengar, siap berbagi, dan nyaman dengan perbedaan pandangan.